Makanya di situ ada rahasia-rahasia yang harus kita gali atau kita cari sehingga kita bisa menemukan kesadaran diri kita sebagai manusia untuk menuju manusia yang seutuhnya. Kenapa harus ada unsur ibadah? Karena manusia diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku telah menciptakan jin dan manusia. Jin disebutnya pertama. Jadi dan manusia. Jin dan manusia ini selalu berbareng karena jin dulu ya. Sebab jin dulu. Karena Banul Jan tadi. Nah, bagi kita kalau misalkan ternyata kritikan gitu di komentar ya masalah bagi saya. Justru itu membangun lah ya. Iya. Sound on, kamera 1 on, 2 on. Saung Langit TV spesial Ramadan. Jelegar, jeleger, jelegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi bersama kami di Saung Langit TV. Mudah-mudahan sahabat Saung Langit selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan kekuatan untuk bisa mengistiqomahkan puasa di bulan Ramadan ini dengan lebih khidmat tentunya, dengan lebih bermakna sehingga nilai puasanya tidak hanya menahan haus dan lapar. Nah, di season kali ini kita akan coba sedikit mengkaji apa hakikat manusia itu diciptakan. Seperti halnya bahwa kita semua tahu sebelum kita dilahirkan di dunia ini sudah ada baiat antara ruh kita dengan Allah. Nah, di kesempatan hari ini kita akan coba kembali mengkaji dan mengupas tentang eksistensi manusia itu sendiri. Tentunya bersama sahabat saya, Kang Bana Al-Khorwi. Assalamualaikum Kang Bana. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Sehingga bisa selalu memberikan pencerahan-pencerahan untuk sahabat Saung Langit. Kang Bana, Siap. untuk malam ini satu hal yang ingin coba kita bedah, yaitu tentang eksistensi manusia itu sendiri. Apa sih tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah ke dunia ini? Seperti halnya ada hadis qudsi yang al-insanu sirri wa ana sirruhu, yang kurang lebih artinya manusia itu rahasia dan aku, kata Allah, adalah rahasianya. Apa yang bisa digali dari hadis qudsi ini, Kang? Ya, jadi memang kalau misalkan berbicara tentang manusia, ini nggak bakalan ada habisnya selagi masih ada manusia itu sendiri. Betul. Jadi dari masa ke masa manusia pasti akan mempertanyakan sisi kemanusiaannya, karena manusia itu kan punya logika, dia punya berpikir. Akhirnya dengan berpikir itu dia menghasilkan banyak sekali kreasi-kreasi berpikirnya, termasuk yang dipertanyakan adalah tentang dirinya sendiri. Nah itu, nah ini menjadi rahasia yang istimewa sebetulnya kalau misalkan mau dibedah, karena manusia itu penuh dengan rahasia. Kalau misalkan dibedah sisi kemanusiaannya, artinya seseorang akan mampu mewujudkan apa yang menjadi keinginan Tuhan kepada dirinya sendiri. Bisa dipastikan orang yang tidak berpikir tentang dirinya atau sisi kemanusiaannya, maka dia tidak akan pernah tahu
perjalanan panjang dalam hidupnya itu. Nah, karena ini adalah sifatnya rahasia, bahasa rahasia itu identik dengan yang mengetahui itu tidak banyak, gitu. Makanya sifatnya adalah rahasia. Nah, begitu pula dengan Allah, dengan Tuhan itu sendiri, bahwa perbendaharaan yang ada alam semesta ini adalah wujud daripada indikasi adanya Tuhan itu sendiri. Gak mungkin segala macam isi yang ada di alam semesta ini tidak ada yang menciptakan. Betul. Pasti ada yang menciptakan, yakni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sisi inilah yang kemudian akan kita bahas. Sebetulnya manusia yang diharapkan oleh Tuhan itu seperti apa sih sehingga dia diciptakan oleh Tuhan itu. Maka banyak para ulama-ulama terdahulu itu mendefinisikan manusia itu sendiri. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Al-insan hayawanun natiq. Macam-macam lah definisi tentang manusia itu sendiri. Nah, ini tergantung daripada apa sebetulnya yang sudah dia peroleh dari sisi pencarian tentang hakikat dirinya sendiri, eksistensinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam pencarian itu sendiri, pencarian tentunya tentang Tuhan, karena ini kan mungkin kaitannya kalau sudah berbicara pencarian dan berbicara tentang manusia, ini keterkaitannya kan pasti dengan Tuhan itu sendiri, atau menurut orang Islam Tuhan orang Islam itu adalah Allah. Nah, apa nih langkah apa yang harus diambil oleh para sahabat untuk ke arah sana itu? Ya, sisi pencarian manusia ya, sebetulnya pencarian tentang Tuhan itu ya bahasa yang bisa dikemas sedemikian rupa. Kalau berbicaranya secara hakikat, mana sih yang bukan perwujudan daripada Tuhan itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Kita lihat diri kita ya perwujudan Tuhan, kita melihat orang di sekitar kita ya perwujudan Tuhan, alam semesta ini juga adalah perwujudan Tuhan. Sesuai dengan konteks la maujuda ilallah. Betul. Nah, maka karena semacam itu, bahasa mencari itu bahasa yang bisa dikondisikan oleh manusia itu sendiri. Kalau bahasa mencari kan berarti belum ketemu, ya kan, sehingga bahasanya mencari. Kalau sudah ketemu itu tidak mencari lagi. Tapi yang asli itu sebetulnya sudah tidak dicari lagi, karena Tuhan tidak kemana-mana, Tuhan tidak di mana-mana. kalau tidak di mana-mana dan tidak di mana-mana, itu ya artinya ya manusia bisa menemukan Tuhan dalam dirinya sendiri. Nah, itu yang sebetulnya kalau misalkan dibahas, Tuhan bisa ditemukan dalam dirinya sendiri. Dia sesuai dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, barang siapa yang setelah mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Maka kenalilah diri dulu, gitu. Selagi dia masih belum mengenal dirinya, dia nggak bakalan bisa mengenal Tuhan. Ini baru konsepsi mengenal loh ya. Mengenal. Belum takorub, belum akrob, belum mahabbah, belum, baru kenal. Kalau kenal itu kan syarat awal untuk kenal. Mengenal itu syarat untuk dekat. Nah, setelah Kenal dan dekat baru bisa mencintai. Nah, itu makanya kenali dulu lah kita. Manusia itu apa sih? Siapa sih? Apa yang diinginkan Tuhan oleh diri kita? Seberprestasi siapapun manusia, ketika dia belum bisa membongkar siapa dirinya sendiri, maka masih tetap predikatnya naif bagi dirinya. Nah, pertanyaannya begini, kawan. Banyak orang yang terkadang bingung juga nih, ya mungkin termasuk saya juga, dengan konteks man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, konteks mengenal diri ini, diri yang mana sih yang diri yang mana yang harus kita kenali nih, gitu? Ya,
Jadi manusia itu kan ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Apa yang ada di dalam diri manusia itu kita harus pahami dulu. Kita ini diciptakan oleh Allah itu ada beberapa kumulasi sebetulnya. Kalau misalkan dikategorisasikan antara manusia dengan ciptaan Allah yang lain, ruh, manusia punya ruh. Yang kedua punya jasad juga. Yang ketiga manusia punya hati. Manusia juga punya akal. Manusia punya nafsu. Nah, 5 komponen yang dimiliki oleh manusia ini sesungguhnya adalah merupakan sebuah ujian yang Allah ciptakan untuk manusia itu sendiri. Makanya kenali dulu ruhnya, kemudian jasadnya, kemudian hatinya, akalnya, dan nafsunya. Ketika sudah bisa mengenal 5 komponen ini, maka dia baru bisa akan mengenal Tuhan. Nah, proses ini yang kemudian seringkali kemudian banyak orang yang gagal untuk melampaui ini semua. Karena berprosesan untuk mengenal dirinya itu sangat panjang sekali ceritanya. Contoh misalkan tentang ruh misalnya. Sejauh mana kita tahu tentang ruh kita itu? Konsepsi tentang penciptaan ruh itu seperti apa gitu kan? Antara manusia dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan yang lainnya, ada malaikat, ada jin, ada setan, itu kan semuanya punya ruh sama seperti yang lain. Tapi proses penciptaan ruhnya bagaimana sih sebetulnya? Kalau dulu kalau tadi di awal Bang Bijay itu menyebut kita ada perjanjian, kontrak antara kita dengan Tuhan itu kan ketika alam ruh. Sebelum diciptakan segala sesuatu di alam ruh, Tuhan menyampaikan kepada seluruh makhluk ciptaannya dalam bentuk ruh. Dalam bentuk ruh tentunya ya. Nah, itu bertanya kepada semuanya, siapakah yang siap menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini? Maka semua ruh yang lain itu terdiam, dan yang menjawab itu ruh-ruhnya manusia. Mereka Yang siap, berani yang berani mengatakan ya siap, kami siap menjadi pemimpin di muka bumi, itu ya ruhnya manusia. Yang lainnya enggak. Nah, cuman kan ruh ini akhirnya kita nggak bisa mengenali, karena ruh itu suci. Ruh itu suci, bersih, lalu kemudian masuk ke dalam jasad kita, di dalam kandungan ibu kita. Itu kan proses dari awal lagi. Yang tadinya ruhnya itu suci masuk ke dalam jasad yang kasar, masuk itu lupa hakikat daripada ruh itu diciptakan itu sendiri. Makanya manusia ketika sudah diangkat ruhnya oleh Allah dari jasadnya itu, yang biasa disebut dengan kematian, maka semua ruh manusia itu dalam kondisi dia menyesal kalau jadi orang baik, menyesal kebaikannya tidak bertambah. Kalau misalkan jadi orang yang ingkar, orang yang buruk, tidak baik, maka dia menyesal karena belum sempat bertobat kepada Allah. Nah, ruh ini karena masuk ke dalam jasad kita manusia, jadi lupa. Maka harus ada proses belajar lagi, belajar ngomong lagi, belajar jalan lagi. Nah, itu tergantung daripada kemudian orang tuanya memproses manusia itu sendiri. Makanya ada yang di pendidikan agama, ada yang di pesantren, ada yang dimanapun itu daripada hasil pencarian yang dilakukan oleh kedua orang tua. Nah, itu ruh. Ini baru-baru ruh ini ya. Ruh aja itu panjang sekali. Biasa ya. Apalagi kalau misalkan mau membahas tentang ruh dari awal. Yang paling pertama itu kan Maha Tunggal, Maha Awal. Al-Qadim. Itu ya Allah. Ruhullah, ruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Lalu kemudian Allah meniupkan dari ruhnya itu. Allah itu kan Ahad. Ahad itu Maha Esa, Maha Tunggal. Ketika meniupkan, maka terciptalah Ahmad. Dari Ahad jadi Ahmad, tambahin mim saja. Siapakah Ahmad? Ahmad adalah ruh Nabi Muhammad SAW. Nah, dari ruh Ahmad ini terciptalah ruh-ruh yang lain. Tercipta ruh para nabi, para rasul, para malaikat, para manusia, para jin, para setan, termasuk itu binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya tercipta dari ruh Ahmad tadi. Nah,
Nah, termasuk ruh yang ada di dalam diri kita ini. Maka sebetulnya kalau berbicara ruh, kita ini punya koneksivitas antara diri kita dengan Kanjeng Nabi, antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika manusia masih dalam kondisi masih hidup, kemudian sudah bisa mendayagunakan ruhnya sendiri, itu bisa dibayangkan semua koneksi yang ada di alam semesta ini dia bisa kenali gitu. Ruh dengan orang-orang yang suci, ruh dengan para nabi, para rasul, mungkin para binatang, itu bisa saja terjadi, mengenali ruh itu sendiri. Jadi seperti halnya jaringan elektrik, pada saat satu terkoneksi itu sebetulnya terkoneksi dengan semuanya, baik dengan manusia, alam, betul. tumbuhan, dan seisinya alam lah tentunya ya. Iya. Kalau silakan kopinya, Ini biasa. langsung nyerobot Ini aja. luar biasa. Karena saking pengennya ngopi. Ini kopi sawo langit ini memang ngangenin sebetulnya. Gimana? Saya sering kesini itu karena kopinya sebetulnya diantaranya. Kita santai lah ya, jadi tetap bisa sambil ngerokok ya. Boleh lah. Kalau terlalu serius nanti hidup ini tidak nikmat. Betul. Jadi kalau tentunya dengan pastinya metode-metode itu yang akan yang akan dibimbing melalui seorang guru mursyid. Nah, menurut Kang Bana nih, untuk kita sebagai manusia sehingga bisa muncul kesadarannya untuk mengenali, oh iya, ternyata hidup itu tidak hanya makan, minum, buang air besar, bekerja, tidur, dan sebatas itu gitu loh. Nah, itu harus seperti apa dengan untuk bisa masuk ke ilmu ketasawufan ini? Ya. Jadi ada metodologi khusus yang sangat ketat sekali yang harus dilakukan oleh manusia itu sendiri dalam rangka untuk membongkar sisi kemanusiaannya. Jadi kalau dia pengen betul-betul mengenali dirinya, bongkarlah dirinya sendiri. Dengan cara apa? Maka tadi di awal itu kenali. Jadi ada keterkaitan sebetulnya antara roh, hati, akal, jasad, gitu kan, dan nafsu. Nah, 5 komponen ini harus dipahami terlebih dahulu sebetulnya, Bang BJ. Jadi tidak bisa secara sepihak kita langsung memproses diri kita. Bagaimana supaya misalkan roh kita ini betul-betul paripurna. Nah, itu harus mengenali dulu. Bagaimana sih sebetulnya peran hati kita? Bagaimana sih peran akal kita? Bagaimana kemudian kita memiliki nafsu yang Allah berikan gitu sendiri. Nah, ini harus kita bongkar terlebih dahulu sehingga metodologi ini akan bisa sampai. Kenapa seperti itu? Karena kaitannya untuk membongkar sisi ruhani yang begitu suci, maka tugas kemanusiaan itu yang mensucikan diri. Ya. Dan ketika mensucikan diri itu maka harus mengenali hati, harus mengenali akal, dan harus mengenali nafsunya dulu gitu. Tanpa mengenali ini gak mungkin mensucikan. Apa yang disucikan? Kan begitu. Tapi ketika sudah mengenali misalkan bagaimana peran hati kita, bagaimana peran akal kita, bagaimana Allah berikan ujian yang disebut dengan nafsu itu sendiri, itu baru bisa menjawab. Maka yang harus dibongkar terlebih dahulu itu ya, apa sih peran hati kita ketika Allah berikan hati itu kan gitu. Apa sih peran akal kita, apa sih nafsu kita ini, sampai di mana sih puncak nafsu itu. Nah, ini harus dibahas. Maka dalam kajian-kajian tasawuf itu mensederhanakan ada beberapa proses ya. Ada tahalli, tajalli.
Takholi ini adalah proses pensucian diri. Pencucian dia. Nah, proses pensucian diri ini ya kenali dulu. Nah, baru dia tahu apa yang mau dibersihkan. Jadi itu bisa dibilang tahalli tahalli tajalli itu adalah tahapan untuk kita mengenal Allah itu ya. Tuh, tahapan-tahapannya seperti itu. Jadi ya makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kenali diri dulu. Iya. Bagaimana ya tadi takholi tadi, dengan mengenali lalu akan berusaha untuk akhirnya mensucikan gitu. Arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu seperti itu. Maka coba kita bahas satu persatu saja dulu nih. Boleh. Hati itu tuh apa sih gitu kan? Yang keterkaitannya dengan eksistensi manusia itu sendiri ya tentunya. Coba saya menggambarkan hati itu sebuah sebuah kerajaan yang di sana ada raja. Yang raja ini kemudian mempunyai kekuatan yang begitu dahsyat. Tidak bisa kemudian raja ini diintervensi oleh siapapun. Cuman seringkali manusia itu lupa bahwa dia punya raja. Rajanya raja itu hati. Maka apapun yang dilakukan oleh manusia, dia menentukan dia menjadi orang baik, maka menjadi baik sebetulnya. Dia menentukan menjadi orang yang tidak baik, maka dia menjadi orang yang tidak baik. Makanya Kanjeng Nabi itu yang pernah menyampaikan, ada di dalam tubuh manusia itu segumpal darah yang apabila darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila darah itu buruk, maka buruk juga seluruh tubuhnya. Ingatlah bahwa itu adalah hati. Nah, berarti itu ada raja daripada yang menginstruksikan seluruh komponen yang ada di dalam diri manusia. Maka fungsikanlah dia sebagai raja, begitu. Kalau belum bisa memfungsikan dia sebagai raja, masih kalah sama bawahan nanti. Kalau masih kalah sama bawahan, ya dia masih terpental lagi, kalah lagi seperti itu. Jadi berusaha untuk mengokohkan kerajaannya itu sehingga betul-betul paten, sehingga betul-betul punya kekuasaan yang mutlak di dalam tubuhnya itu. Nah, hati ini maka sebetulnya ada kecenderungan yang harus dibahas. Manusia punya hati itu sangat lembut sekali. Dia bisa menimbang, dia bisa merasakan, dia bisa ada cinta di sana, ada kesedihan di sana, ada kekhawatiran di sana, macam-macam. Itu efek daripada gejala-gejala yang sedang dialami. Tapi sesungguhnya hati itu kalau sudah bisa ditemukan kemurniannya, itu nggak ada kesusahan, itu nggak ada. Ketakutan, kekhawatiran itu nggak ada. Tidak ada. Yang ada hanya bahagia saja. Jadi kalau misalkan ada orang yang belum bahagia, itu aslinya dia belum begitu cerdas untuk mencari kebahagiaan. Jadi sebetulnya kebahagiaan itu sendiri diciptakan lah ya, bukan dicari lah ya. Satu anugerah, yang kedua karena kita manusia dan syarat dengan ujian, maka kita harus memproses diri kita. Maka kenali dulu hati ini. Hati itu sebetulnya satu keinginannya, dia nggak mau ngapa-ngapain. Yang dia inginkan satu, dalam konsepsi tasawuf ya, yang dia inginkan adalah hanya bersama dengan Tuhannya. Masya Allah. Hanya bersama dengan Tuhannya. Jadi nggak ada istrinya, nggak ada suaminya, nggak ada anak-anaknya, masyarakat apalagi. Jadi hanya bersama dengan Tuhan. Nah, makanya di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan ingat kepada Allah itu hati akan menjadi tenang. Ya Allah itu yang diinginkan oleh qulub itu. Nah, dengan tadi itu ada terkesan bertolak belakang nih dengan ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Bahwa Allah adalah zat yang membolak-balikkan hati dengan hadis itu apa tuh? Sebetulnya tidak ada perbenturan konsepsi di sana. Yang dimaksud dengan qalb itu kadang-kadang dimaknai dengan nafsu. Ya.
kadang-kadang dimaknai juga dengan fuad, kadang-kadang dimaknai, tergantung kondisi lah. Makanya bahasa ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ala din, tetapkanlah hatiku terhadap agamamu kan dia. Ya tetap kita berdoa kepada Allah, karena yang bisa menggerakkan hati dengan sempurna ya Allah juga gitu. Maka harus berdoa dengan seperti itu. Itu doa itu kan biasa dibaca setelah tahiyat akhir ya. Di antara doanya adalah seperti itu. Nah, kalau digambarkan oleh Kanjeng Nabi, hati dalam tanda kutip itu mungkin ada nuansa nafsunya. Itu bagaikan kapas yang ada di tengah padang pasir. Bisa dibayangkan padang pasir itu kan anginnya kencang, ya kan, kesana kemari, itu kapas. Jangankan kapas, yang lebih besar dari kapas aja bisa terpontang-panting kan dengan angin seperti itu. Maka berdoa ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala din. Artinya kalau toh itu diartikan hati yang belum menemukan Tuhannya, Jadi masih gampang Masih sekali, labil. masih labil lah ya. nah, raja ini yang nanti akan menentukan sikap, yang menginstruksikan, yang kemudian dialah yang menjadi penentu, termasuk manusia selamat atau tidak, mengenali Tuhannya atau tidak. Itu instruksi daripada hati. Tadi sudah disampaikan bahwa yang diinginkan hati itu cuma bersama dengan Allah saja. Nah, ini kaitannya dengan metodologi. Iya. Nah, tentunya dengan metodologi. Bisakah hati itu selalu bersama dengan Allah? Ya bisa banget dong. Orang yang diinginkan hati itu bersama dengan Allah kok malah nggak bisa? Bisa bangetnya bagaimana? Mengenalkan hati itu kepada yang menciptakannya. Caranya bagaimana? Sebut saja dulu. Sebutkan di dalam hati kita Allah, 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 Allah. Awalnya yang menyebut, lama-kelamaan paling tidak rindu menyebut. Itu belum kenal, baru rindu menyebut. Oh, saya kehilangan Tuhan nih. Iya. Merasa katanya. Meyakinkan diri bahwa Allah itu Tuhan kita gitu loh. Betul. Jadi awalnya zikir qalb, zikir hatinya yang on terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti lama kelamaan akan ada sebuah proses di mana kemudian manusia itu membuka sisi-sisi di balik seluruh takdir yang sedang terjadi. Contoh misalnya kita berdua nih duduk. Iya. Ini kan takdir ya. Allah mentakdirkan kita berdua ngobrol di podcast ini. Duduknya juga sebelahan seperti ini, ngobrol tentang Allah. Itu Allah juga yang menggerakkan. Jadi adanya saung langit itu sendiri itu adalah sebuah takdir Allah Takdir itu ya. Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika takdir yang dilihat, maka di sana ada Allah yang menggerakkan. Nah, ini tugas hati. Maka ada sebuah kesadaran memahami bahwa ada nurul af'al. Nurul af'al itu cahaya af'alnya Allah. Bahwa segala sesuatu itu yang menggerakkan, yang mendiamkan, yang mengerjakan seluruhnya itu hakikatnya Allah. Termasuk tubuh kita ini kan tidak punya kekuatan sama sekali. Iya. Ini mulut ini nggak bisa bakalan ngomong kalau Allah tidak mengizinkan ngomong, toh kan gitu. Lalu bisa bergerak, merangkai kata-kata, itu kan Allah yang menggerakkan itu semua. Termasuk tanganku ini, termasuk perjalananku dari rumah ke sini, itu kan yang menggerakkan Iya. Allah. Ya, tapi kan terkadang begini, Kang. Ada juga yang mungkin pada saat hati kita mendominasi kolb kita ini mendominasi, mungkin akan seperti itu. Nah, tapi tidak sedikit juga orang yang masih didominasi dengan akalnya. Ya. Nah itu makanya di awal itu kan saya bilang bahwa hati itu harus menjadi raja. Rajanya siapa dia? Rajanya akal, rajanya jasad dia, dan rajanya nafsu dia. Kalau ketika betul-betul akal ini bisa diinstruksikan oleh hatinya, ya nurut, maka akalnya akan mengenali Tuhannya dengan hatinya tadi. Begitu juga nafsu. Kalau nafsu itu kan ada nafsul ammaratu bisu, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Ini tergantung daripada proses hati sesungguhnya. Bagaimana kemudian mendudukkan nafsu yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Ketika dia bisa memproses, maka nafsunya bisa menjadi mutmainnah.
mutmainnah yang mardiyah, diridhoi oleh Allah Subhanahu. Yang kelak nanti akan Allah panggil itu nafsu manusia yang sudah mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah wahai hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Jadi kalau misalkan belum mutmainnah nggak dipanggil. Jadi tujuan hidup itu sebetulnya bagaimana kemudian nafsunya menjadi mutmainnah. Salah satu eksistensi atau manusia itu sendiri tujuannya diciptakan itu untuk mencapai jiwa-jiwa yang tenang itu sendiri. Nah itu. Jadi hati itu menjadi raja. Maka kalau misalkan diposisikan, ada tahapan-tahapan yang dimiliki oleh manusia. Kecenderungannya, kalau manusia yang sudah betul-betul menemukan hakikat sisi kemanusiaannya, maka ruhaninya yang akan menggerakkan. Jadi ruhaninya yang menggerakkan, sudah bukan hati, ruhani manusia. Jadi sisi hatinya, sisi akalnya, apalagi jasadnya, nafsunya itu sudah hilang semua. Ruhani yang berkuasa. Nah, kalau ruhani yang berkuasa, di mana manusia kemudian sudah tidak menggunakan logikanya lagi, karena sudah di luar logika. Nah, ini yang biasa kemudian disebut dengan karomah, karena orang-orang yang semacam ini adalah min jumlatil auliya, ya, orang-orang yang termasuk ke dalam kekasih Tuhan, kekasih Allah. Nah, kalau sudah min jumlatil auliya, maka sisi ruhani saja mereka ini. Zikirnya, kalau kita yang masih hati yang berzikir, mereka sudah ruhnya yang berzikir. Kalau ruhnya yang berzikir, bagaimana kira-kira rasanya? Orang disebut nama Allah, nama Nabi Muhammad saja, ketika dalam kondisi tertentu, kita ini sering merinding, bergetar. Itu apa sih? Frekuensi. Dan itu salah satu ciri-ciri orang yang beriman tentunya. Di antaranya adalah bergetarnya hati. Apalagi ketika misalkan mendengarkan atau membaca ayat-ayat Al-Quran yang wajilat qulubuhum, itu betul-betul terasa. Makanya ada yang menangis, ada yang tersenyum, ada yang bahagia, macam-macam kondisi yang Allah berikan kepada mereka semua. Nah, frekuensi itu yang sebetulnya didaya gunakan dalam tanda kutip. Kalau misalkan kita berpikir tentang konsepsi ruhani, ya, aslinya ya mereka semua yang memahami itu tentang ruh itu sendiri. Nah itu. Dan kopinya. Siap. Ya, kalau kajian begini sampai subuh saya biasanya. Oh iya, ini 3 hari 3 malam juga nggak akan selesai sahabat lain, karena memang kalau sudah membahas tentang manusia, hati dan Allah itu sangat luas, universal sekali. Makanya salah satu konsep dari man arafa nafsahu itu, pengenalan diri itu adalah hati, karena ternyata pada saat kita masuk ke dalam diri kita sangat luas sekali, Kang Bana. Betul. Hati ini ternyata sangat luas dan lebih luas dari semesta ini sendiri sebetulnya. Makanya di situ ada rahasia-rahasia yang harus kita gali atau kita cari, sehingga kita bisa menemukan kesadaran diri kita sebagai manusia untuk menuju manusia yang seutuhnya. Betul. Makanya Allah itu tidak akan bisa disanggah oleh apapun. Gunung nggak kuat, bumi ini nggak kuat, apapun itu nggak kuat. Yang bisa menyanggah Allah itu siapa? Hati orang-orang yang beriman. Jadi kalau sudah beriman itu kuat. Padahal kan maha dahsyat, maha besar, maha kuasa, maha segala-gala ada di dalam hati, dan kuat hati itu. Nah, itu kerennya hati manusia diciptakan oleh Allah itu seperti itu. Jadi kalau misalkan dulu Nabi Musa dengan benar berbicara dengan Allah, kemudian Allah menampakkan wujudnya dalam bentuk cahaya saja, itu sudah semaput, gak kuat, karena zahiriyah mungkin pada waktu itu, ya. Wa kallamallahu Musa taklima, kemudian Allah itu ngomong, berbicara dengan betul-betul ya berbicara, menampakkan saja sudah pingsan Nabi Musa itu, semaput, gak kuat itu. Kalau misalkan di gunung hancur. Jadi memang hanya bisa disanggah oleh hati. Ya, dan
manusia itu sendiri sebetulnya mengemban amanah yang sangat berat tentunya dengan adanya perjanjian di alam ruh dulu ya teman-teman, seperti yang tadi disampaikan Kang Bana bahwa gunung, alam dan semuanya tidak berani menanggung amanah itu, tapi manusia bukan memberanikan diri tentunya, tapi berani memang sudah konsepsi Tuhan juga. Seperti juga memang konsepsi Tuhan akan menciptakan manusia yang diberi tugas seperti itu, menjalani kehidupannya dan nanti akan ada akhirat begitu. Itu konsepsi Tuhan juga. Makanya dulu inni ja'ilun fil ardi khalifah qulu ataj'al fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah itu ketika Allah menyampaikan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku akan menciptakan di muka bumi ini adalah khalifah. Siapa yang dimaksud? Manusia. Itu para malaikat itu protes sama Allah. Malaikat bisa protes ternyata. Mereka mengatakan apa? Atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan orang-orang yang senantiasa merusak di muka bumi dan saling bertumpahan darah katanya. Ini sok tahu banget ini malaikat. Betul ya. Dalam tanda kutip ya. Dia tahu dari mana, tapi ada benernya juga ya. Merusak dan saling bertumpahan darah kan. Itu seperti kayak seperti suuladab tentunya ya, mengkhawatirkan apa yang ingin Allah tentukan sendiri. Makanya dalam konteks ayat itu ternyata dulu Allah pernah menciptakan makhluk yang seperti manusia. Sebelum manusia diciptakan ada makhluk. Iya, apa yang disebut dengan Banul Jan. Banul Jan. Nah, Banul Jan ini yang seperti manusia tadi. Ya, mereka ya bertumpahan darah, mereka merusak bumi, akhirnya ditiadakan semua sama Allah. Sekarang ciptain lagi gitu kan. Sampai malaikat itu mengatakannya kan begitu. Kami ini loh yang selalu mensucikanmu, yang selalu bertasbih kepadamu. Kurang apa sih? Mau-maunya menciptakan manusia lagi. Jadi malaikat juga ternyata pernah sombong juga pada saat itu ya. Bukan sombong sih, apa ya? Kepolosan. Kalau malaikat itu cocoknya polos. Karena malaikat itu nggak punya nafsu kan? Jadi nggak punya sombong. Hanya diciptakan untuk takzim terhadap Allah gitu. Dari patuh, nurut kan gitu. Wayafalu. Ini yang sangat luar biasa. Ya tentunya ini adalah sebuah kajian yang sebetulnya hanya kupasan lah ya, belum mengkaji dengan dalam tentunya. Jadi nanti kalau memang ada sahabat Sawung Langit yang ingin bertanya, silahkan bisa melalui kolom komentar ini, dan insya Allah nanti akan kita coba akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sawung Langit tentunya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan untuk menjawabnya ya bisa pertanyaan, bisa sanggahan juga boleh lah. Misalkan masukan ada kekeliruan yang saya pahami juga manusia wajar. Jadi nggak masalah bagi kita. Kalau misalkan ternyata ada kritikan gitu di komentar nggak masalah bagi saya. Justru itu membangun lah ya. Iya. Karena ini ada konsepsi ilmu kan. Kalau konsepsi ilmu kan nggak ada habisnya. Betul, luas juga. Dan orang memahami ilmu itu ya sesuai dengan kadarnya tentunya. Di atas langit ada langit soalnya begitu. Jadi kebenaran itu sendiri relatif lah ya, tergantung dengan individu masing-masing. Mutlak itu yang milik Tuhan saja. Betul. Jadi kembali lagi ke konsep manusia ini kawan. Sebagian banyak yang berpikir bahwa sudahlah cukuplah gitu, melakukan ibadah-ibadah magdoh dengan ritual-ritual syariat seperti halnya sholat, zakat, puasa yang sifatnya ini sebatas menggugurkan kewajiban. Nah, tapi rasa
dari ibadah-ibadah yang dilakukan itu sendiri tidak didapatkan. Nah, bagaimana nih untuk membongkar pola pikir ini bahwa sesungguhnya bahwa ibadah itu bukan hanya gerak raganya gitu, tapi harus dihidupkan rasanya sehingga kita itu merasa pada saat kita menyembah Allah itu betul-betul merasa dilihat oleh Allah gitu. Betul. Oh, sebetulnya konsepsinya itu sudah disampaikan oleh Rasulullah ya, bahwa dalam beragama itu harus memahami secara utuh. Kita ini harus memahami dari sisi iman yang biasa disebut dengan akidah. Nah, iman ini kan ada kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab suci, rukun iman termasuk urusan kotor yang itu. Nah, itu harus dipahami dulu. Akidah itu tugasnya atau tempatnya di mana sih kan? Iya. Memahami akidah itu sendiri. Itu tadi, akidah itu keyakinan. Karena keyakinan itu adanya di dalam hati. Maka bangun keyakinan terhadap hal-hal yang perlu kita imani. Iman kepada Allah sudah benar belum? Iman kepada Rasulullah sudah benar? Iman kepada kitab-kitab Allah sudah benar? Begitu pula dengan qada dan qadar. Semakin dia memahami tentang konsepsi akidah, keyakinan, maka semakin dalam pula dia mengenal akidahnya, keyakinannya kepada yang perlu diyakini atau yang perlu diimani. Lalu ada juga yang disebut dengan Islam. Islam ini yang biasa disebut dengan syariat mungkin ya. Bagaimana cara beribadah kepada Allah. Maka lalu kemudian kan Nabi mengajarkan adanya syahadat, adanya sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Nah, itu bentuk-bentuk syariatnya seperti itu. Bagaimana sih cara menyembah Allah itu? Iya. Nah, itu syariat. Nah, itu syariat. Tadi pondasinya tetap akidah. Nah, gitu. Caranya dengan syariat. Nah, syariat ini bagaimana? Ya kanjeng Nabi. Kalau syariat itu berbicara kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi dari sisi zohiriyah, bagaimana dia sholat, bagaimana dia haji, bagaimana dia zakat, bagaimana dia melakukan ibadah-ibadah yang lain. Itu sisi zohiriyah. Zohirnya yang dibahas. Makanya sah, tidak sah, batal gitu kan. Ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini ya begitu. Itu syariat. Itu juga harus dipahami oleh kita. Sehingga ibadahnya itu tidak sembarangan atau serampangan. Iya. Bisa saja sholat, ya wakil, sholatnya rajin. Tapi ternyata nggak paham najis misalkan. Iya. Rusak semua itu sholatnya tidak diterima gara-gara lantaran meninggalkan syariat tadi. Nah itu. Maka ya sholat wajib tetap harus dilakukan, jangan pernah ditinggalkan. Karena yang paling ma'rifat di dunia ini ya kanjeng Nabi Rasulullah. Kanjeng Nabi aja sholat kan gitu, lebih dahsyat sholatnya daripada kita. Nah kita yang harusnya lebih butuh malah sholatnya kadang-kadang ngawur. Dan yang ketiga ada sisi ihsan namanya. Nah ihsan ini kajian yang harus dibahas sehingga betul-betul merangkum atau memadukan dari semua konsepsi yang ada antara akidah syariat dan dari mana lalu kemudian rasa ini muncul. Makanya kan Nabi ketika ditanya tentang mal ihsan gitu kan, apa sih ihsan itu? Anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ada dua pilihan dalam ihsan itu. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada dua. Apa? Ketika Anda beribadah. Nah, beribadah sini kan masih general. Kalau saya memahami ibadah itu bukan mahdoh saja, tapi ada baru mahdoh. Yang mahdoh itu yang biasa tadi sholat, apa segala macam gitu ya. Itu mahdoh. Tapi yang lainnya juga harus ada unsur ibadah. Kenapa harus ada unsur ibadah? Karena manusia diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku
telah menciptakan jin dan manusia. Jin disebutnya pertama. Jadi kemudian manusia. Jin dan manusia ini selalu Jin dulu. berbareng karena jin dulu ya, Pak, ya. sebab jin dulu karena Banul Jan tadi. Jadi jin lebih dulu nanti suatu saat kita jadi jin juga. Nah, ketika Allah menyampaikan itu, manusia itu dicipta untuk beribadah kepadaku. Dia kan ngapain aja silakan gitu kan. Tapi untuk ibadah kepadaku, untuk menghamba kepadaku dalam bentuk ibadah kepadaku. Dia makan untuk ibadah, dia minum untuk ibadah, kerja untuk ibadah. Malah saya berpikir satu pun tidak ada yang tidak untuk ibadah. Harusnya begitu. Nah makanya kan Nabi ketika Anda beribadah kan gitu, Anda katarahu, seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya seolah-olah. Kalau bahasa seolah-olah karena secara zahir ya nggak mungkin bisa. Tapi kalau batiniah itu mampu sekali. Makanya kajian Ka'anna katarahu itu adalah kajian hati. Bagaimana kemudian memunculkan Allah, kita berhadapan bersama, menyertai dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kajiannya di dalam hati kita, bahwa apa sih minallah, ya dari Allah semua. Jasad kita dari Allah, akhirnya bisa sholat itu kan. Sholatnya untuk apa? Untuk siapa? Lillah, karena Allah, ya kan, untuk Allah kita sholat itu. Nah, ilallah, kepada Allah. Akhirnya puncaknya adalah ma'allah, bersama dengan Allah. Nah bersama dengan Allah ini kan butuh proses tentunya. Nah itu, jadi kajiannya ihsan itu seperti itu. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah bagaimana kemudian kita kalau misalkan tidak mampu seolah-olah melihat Allah, kita dilihat Allah. Jadi pilihan dua, melihat atau dilihat. Kalau mampu melihat Allah silakan. Kalau tidak mampu, dilihat saja. Allahu Akbar, atau kita lagi ngapain lah, bebas ya, karena kita semua sedang ibadah, seolah-olah Allah melihat kita. Kita ini sedang dilihat sama Allah. Maka ketika merasa dilihat sama Allah, mungkinkah kita akan melakukan kemaksiatan? Kan nggak mungkin sekali, karena merasa dilihat. Jadi pengen macam-macam, ada Allah kan gitu, nggak mungkin macam-macam. Jadi secara otomatis kita sudah memagari diri kita dari hal-hal yang sifatnya maksiat gitu. Dan dengan itu juga akhirnya bisa dipadukan antara gerak tubuh kita pada saat melakukan sholat, hatinya juga hidup gitu, seolah-olah melihat atau dilihat oleh Allah itu sendiri. Makanya ketika orang yang sudah bisa mendayagunakan ihsannya, itu dia akan menemukan yang disebut dengan halawatul iman, manisnya iman. Itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Orang yang bodoh ibadah sampai 1000 rakaat sekalipun, itu sama tidurnya orang yang alim, itu masih sama orang yang alim. Karena mereka ini yang memahami betul akan hakikat apa yang dia lakukan. Tidurnya karena Allah, bersama dengan Allah, gitu kan. Nah orang bodoh, sholatnya cegalat nggak tahu ya bersama dengan Allah atau tidak, merasa gitu, seperti itu atau tidak. Nah, berkaitan dengan manusia itu sendiri, ada kalau kita sedikit bergeser, sebetulnya tidak bergeser lah, karena ini masih ada di satu komponen ya, bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Nah itu apa yang dimaksud dengan as-sholatu mi'rajul mu'minin itu? Kalau misalkan kita mengkilas sejarah mi'raj saja, mi'raj itu dimana kemudian Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Nah prosesnya kita paham semua lah, langkah 1, 2, sampai 7, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa langsung dengan Allah. Malaikat Jibril pun nggak berani. Orang katanya kalau misalkan memaksa ikut dengan kanjeng Nabi, maka terbakarlah malaikat Jibril. Jadi kalau lihat seperti itu, posisi kanjeng Nabi dengan malaikat Jibril itu keren kanjeng Nabi. Pasti. Iya, keren kanjeng Nabi. Sampai ke Sidratul Muntaha Rasulullah itu. Nah itu mi'rajnya kanjeng Nabi secara langsung. Lah kita ini umatnya, Nih sambil ngopi kamu. ya santai aja. Nah
umatnya itu dihadiahi sama Allah itu ya sholat gitu. Ketika Mi'raj itu hadiahnya itu sholat, bukan ngasih yang lainnya, perintah yang lainnya bukan, tapi sholat. Prosesnya kan dari 50 waktu sampai 5 waktu saja. Nah ini kan walaupun 5 waktu sama utamanya dengan 50 waktu, yang saya tahu begitu. Nah maka tempat atau positioning Mi'raj ingin bertemu dengan Allah yang paling bisa dirasakan oleh manusia biwasilatis sholat, dengan perantaraan sholat tadi. Makanya biasanya orang-orang yang pengen betul dekat dengan Allah, itu yang paling dikonsentrasikan adalah sholat. Sholat yang 5 waktu itu dirasa kurang, maka Kanjeng Nabi mengajarkan ada rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Itu pun masih kurang. Kanjeng Nabi mengajarkan adalah sholat hajat. Hajat itu ada zahir, ada batin. Maka sholat hajat masih kurang juga ternyata. Sholat duha masih kurang saja. Ada tahajud masih kurang saja. Ada witir masih kurang saja. Bulan puasa, taraweh gitu. Nah ini proses Mi'raj semua sebetulnya. Nah ini yang harus dipahami. Maka ketika kita melaksanakan sholat, bagaimana kita benar-benar Mi'raj begitu. Proses bagaimana untuk mencapai kekhusyuan itu harus betul-betul ada dan harus pengen. Kalau pengennya saja tidak ada, ya nggak mungkin khusyuk. Azam lah itu namanya. Iya. Kalau pengen itu kan betul-betul dengan keniatan yang begitu menggebu, sehingga ya ketika mau takbiratul ihram itu menghadirkan Allah. Maka diantara syarat sahnya itu ketika takbiratul ihram menghadirkan Allah. Ketika takbiratul ihram minimal ketika menyebut Allahu Akbar, itu betul-betul merasa bersama dengan Allah. Kalau kesanakannya nggak tahu lah. Yang penting di takbiratul ihram tadi. Dan terkadang pada saat selesai takbiratul ihram kita sudah kemana-mana nih. Waduh nih, tagihan belum bayar gitu. Terus kerjaan belum selesai. Itu namanya ghaflah. Kalau ghaflah itu mungkin kalau dikaitkan dengan syariat ya enggak dosa. Tapi ketika sudah menyadari betul bahwa dia sedang ghaflah, ya cepet-cepet dong ingat kembali dengan Allah. Balik lagi. Oh iya, saya ini lagi sholat, lagi menghadap Allah kan gitu. Nah itu harus betul-betul dikembalikan lagi. Jadi ya lumayan lah, misalkan dari takbiratul ihram sampai Fatihah gitu kan. Nanti belajarnya sampai surah, sampai 1 rakaat, sampai 2 rakaat, sampai 4 rakaat ya alhamdulillah. Karena kadang-kadang sholat kita ditukar dengan rezeki malah. Betul. Wah, saya dengan kebutuhan duniawi ya. Biar utangnya cepat dilunasi. Macam-macam manusia gitu. Jadi sholatnya itu ibadahnya itu hanya untuk kebutuhan yang sifatnya dohir, kebutuhan yang sifatnya duniawi gitu. Betul. Sehingga kosong sholatnya itu ada di kekosongan itu sendiri. Nah di ujung konten kita malam ini Kang Bana, Siap. Apa nih yang bisa kita sampaikan untuk sahabat Saung Langit sehingga untuk menambah ghirohnya pada saat melakukan ibadah mahdhah yang tentunya bisa juga menghubungkan semuanya dengan ghairu mahdhah, sehingga semua konteks hidupnya itu adalah ibadah, sehingga muncul kesadaran dirinya sebagai manusia yang seutuhnya. Memahami hakikat daripada sisi kemanusiaan ini, maka kita akan benar-benar menemukan yang disebut dengan halawatul iman. Maka ya butuh proses yang panjang. Dan kalau misalkan saya bisa memberikan saran, manusia itu ya butuh guru atau mursyid, karena mereka inilah yang nanti akan menunjukkan siapa Tuhanmu. Dan mursyid ini bukan hanya mengenalkan siapa Tuhanmu, tapi mengenalkan juga Tuhan inilah muridku kan gitu. Sampai proses ke sana gitu artinya. Carilah guru yang seperti itu yang bisa menunjukkan kita kepada kebenaran secara hakikat. Insya Allah ketika sudah pengen ada
mursyid atau guru yang membimbing, Allah nanti akan kasih jalan. Biasa ditunjukkan. Kalau misalkan belum ditunjukkan, istikharah belum menemukan istikharah lagi. Nanti Allah tunjukkan, itulah gurumu. Nah, setelah itu gurumu, ya sudah, manut nurut takriman wa ta'ziman, apa yang disampaikan oleh guru ikuti semua, apa yang dilarang oleh guru jangan pernah ikuti. Nah, ini yang menjadi sebuah wasilah kita akan betul-betul mengenal diri kita dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bang Dinze. Masya Allah. Ini sesuatu yang sangat membahagiakan tentunya, khususnya untuk diri saya secara pribadi. Ini menjadi sebuah penambahan keilmuan salah satunya, dan menambah ghiro saya secara pribadi untuk lebih menguatkan keinginan diri ini untuk terus berjalan menuju jalannya Allah, menuju Allah itu sendiri. Mudah-mudahan sahabat Saung Langit juga bisa mengambil manfaat dari bincang-bincang kita di kali ini, sehingga kita bisa berada di jalan yang sama, yang tentunya adalah jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Dan saya meminta Kang Bana di konten kita kali ini untuk doa penutup, Kang Bana. Mendoakan saya, mendoakan sahabat Saung Langit yang di sini, juga mendoakan sahabat Saung Langit yang menonton konten Saung Langit ini, supaya bisa lebih istiqomah untuk menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu insan kamil. Monggo, Kang Bana. Kita hanya berdoa, minta kepada Allah, semoga Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsepsi tentang kemanusiaan kita, sisi kemanusiaan kita betul-betul dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Dan kita bisa istiqomah dalam menjalani setiap apa yang Allah perintahkan kepada kita, Amin. dan segala macam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dibukakan sebagaimana Amin. Allah Amin. membukakan Amin. orang-orang yang arif, Amin. orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil-haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati zatika fi kulli waqtin wahid. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha wal yaqin wal istiqamah wal karamah wal barakah wal syafa'ah والصحة والعافية والحصول المقصود والإجابة والتوفيق والهداية. ونسألك يا الله نجاح الطلبات وتيسير المراد من هذا العظمات وتأمين الروعات وستر العورات وجلب الأرزاق وتحقيق الظنون وإزالة الحجب الغياهب وحسن الخواتم والعواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب. Amin. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. آمين يا الله. اللهم افتح لنا فتوح آمين العارفين. يا الله. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. Amin ya Allah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة آمين. إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار بغير حساب. عزيز الغفار يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وكاشف الغمة ومنبع الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين.
Surah Al-Ikhlas. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Kang Bana yang berkaitan dengan eksistensi manusia dan tujuan manusia itu sendiri diciptakan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk sahabat Saung Langit yang melihat konten ini. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa mengambil atau meraih hidayah yang Allah berikan ke kita, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan tentunya di dalam bulan suci Ramadan ini, sehingga nanti kita bisa menjadi fitrah jiwa kita, fitrah pikiran kita, fitrah jasad kita untuk mempermudah langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close.